Ohayo mina, konnichiwa. Di video ini kita akan membahas kelanjutan dari video gua sebelumnya, jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin agar kalian cek video gua yang lain, agar kalian nggak bingung dengan jalan ceritanya. Kalian juga bisa bantu support channel ini, dengan cara like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita update dari channel ini. Buat yang gak suka spoiler kalian bisa close video ini, dan gak usah lama-lama yuk langsung gas ke videonya. Banyak yang terjadi setelah kepulangan mereka dari dungeon Dewa Naga Hitam, saat ini Seiichi dan Salia membicarakan sesuatu tentang Altria yang tiba-tiba lari saat berhadapan dengan Seiichi, dan suatu hal yang ada di pikiran Seiichi tentang hubungan iblis dan manusia. Selia mengatakan bahwa hari ini dia mendapat panggilan lagi di panti asuhan, lalu Selia pun berangkat setelah sarapan pagi. Seiichi pun juga pergi ke guild, bertemu dengan Master Guild dan sekretarisnya, untuk menanyakan informasi mengenai pahlawan. Meski Master Guild dan sekretaris sebelumnya bertingkah konyol, namun mereka masih memberitahu Seiichi untuk mencari informasinya di perpustakaan kerajaan. Dan tepat seperti yang ada di pikiran Seiichi, kerajaan memanggil banyak pahlawan untuk membunuh para iblis. Kini Seiichi tertuju pada satu bagian, yakni bagaimana tentang kabingkitan Raja Iblis. Seiichi juga mengingat 3 kroco yang dikalahkannya waktu itu mengaku sebagai pasukan Raja Iblis. Yang dikatakan Master Guild sebelumnya adalah, di antara para petualang ada beberapa dari ras iblis, dan Raja di sini entah kenapa ingin memusnahkan semua iblis, padahal Raja yang sebelumnya ingin memperkuat hubungan antar ras, termasuk ras iblis. Itulah sebabnya Master Guild dan pelatih para pahlawan lain tak begitu menyukai Raja Daat ini. Master Guild menyarankan agar Seiichi membeli kuda di penginapan yang dia tinggali, dan Seiichi berniat membelinya setelah membaca buku dari perpustakaan, namun tak ada buku iblis yang ia cari. Seiichi malah dapat banyak skill baru tingkat atas. Seiichi dengan wajah konyolnya menganggap ini cheat di dunia game, karena terlalu mudah mendapatkan skill baru. Seiichi yang kelaparan di jalan pulang mencium bau makanan enak, di sebuah cafe Acogliente, dan mampir di sana. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Raja yang marah, karena Zakia tak benar-benar melatih para pahlawan, sehingga iblis belum bisa digunakan budak, karena para pahlawan belum siap di pertempuran sesungguhnya. Tapi meskipun begitu, penyampai berita di kerajaan mengatakan, bahwa meski mereka belum pernah melakukan pertempuran yang sesungguhnya, ada beberapa pahlawan yang memiliki kekuatan sihir tingkat tinggi. Sedangkan para pahlawan dewasa telah dipenjara, dan hanya tersisa pahlawan bocah saja. Raja berniat untuk memakaikan gelang berbudakan. Sementara di IC Altria dia terus memikirkan, meski kutukamnya sudah terangkat, dannya terus terasa sesak ketika memikirkan Seiichi. Widih cinta Gato dan Altria berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Seiichi. Di sisi Seiichi juga membicarakan hal yang sama, bahwa jika Seiichi tak bertanggung jawab atas kejadian itu dia akan dikebiri atau dieksekusi. Namun Seiichi sedikit bingung karena sudah memiliki Saria, sedangkan pelayan menyarankan untuk melakukan poligami. Weleh, memangnya ini acara drama cinta. Sepulang Seiichi dari kafe tempat dia makan, Seiichi bertemu Altria, dan Altria mengajak Seiichi untuk membicarakan hal ini. Seiichi berniat pulang untuk memberi tahu Saria dulu, tapi Altria menarik Seiichi dan menciumnya. Altria berkata, dia tahu kalau Seiichi tak bermaksud melakukan hal seperti itu saat memberi cincin, dan dia tahu kalau Seiichi sudah mempunyai Saria. Tapi Altria mengungkapkan cintanya kepada Seiichi. Tak lama Saria muncul di belakang Seiichi dan menyarankan agar menerimanya, karena Saria juga ingin dekat dengan Altria. Saria juga mengatakan, tak mungkin juga baginya untuk menahan sendiri pesona Indonesia, pesona Seiichi maksudnya. Seiichi setelah mendengar Saria berbalik badan dan mencium kembali Altria. Skip males. Seiichi melanjutkan perjalanannya ke tempat penjual kuda, dan sepemilik menunjukkan kuda istimewa, itu adalah kuda naga. Seiichi terlihat tertarik dengan wajah konyolnya. Tapi untuk bisa menaikinya harus punya skill penunggang kuda, karena Seiichi tidak punya. Seiichi ditawarkan kuda rusa. Skip aja loh cuy. Penjual menunjukkan ludah terakhir dan si penjual ditendang. Seiichi mendapat skill bahasa hewan, dan mendengar kuda itu berbicara hanya mau disentuh oleh orang yang diakuinya kuat.
Kuda menyuruh Seiichi mendekat, berniat menendang tapi Seiichi menahannya dan mengangkat kuda itu. Dengan begini kuda itu telah memilih Seiichi sebagai pemiliknya. Seiichi berjalan pulang dengan kuda barunya, dan di tengah jalan ia melihat gadis loli bertelinga anjing lagi. Seiichi dan gadis itu pun sedikit mengobrol dengan bacak bangsawan seniman laki-laki. Seiichi membuat kesepakatan dengan gadis itu, Seiichi akan ikut lomba balap kuda dan Seiichi akan menang, lalu gadis itu juga harus menang dari lomba melukis. Kuda Seiichi mendengar kalau hadiahnya adalah Bahamut, ikan berukuran raksasa yang enak. Kuda ini langsung menarik Seiichi berlari pergi. Singkat cerita, Seiichi telah tiba di turnamen Cap Kuda, dan pembawa acaranya adalah gadis loli. Banyak kali lolinya cuy. MC mengumumkan urutan hadiah, untuk baju armor dan Bahamut di urutan nomor 3 dan 4. Sedangkan di urutan nomor 1 adalah foto Kapten Louis. Seiichi melihat hal buruk di deretan hadiah nomor 1 dan 2 tapi hal itu malah jadi rebutan peserta lain. Seiichi mengejar hadiah nomor 3 ke bawah. Dan tak lama kemudian perlombaan pun dimulai. Aturannya adalah keluar dari gerbang, mengelilingi kerajaan, dan masuk ke garis finish dari gerbang itu lagi. Singkatnya jalur memutari kerajaan. Kuda Seiichi dan yang lain mulai berlari, pembawa acara menggunakan sihir untuk menggerakkan tempat ia berdiri, untuk memantau dan terus menyiarkan jalannya pertandingan. Di tengah jalan kuda Seiichi kelaparan dan berhenti karena lemas, Seiichi mulai gelisah. Ternyata kuda ini bilang kalau ada yang memberitahunya, seekor kuda akan berlari kencang ketika dalam kondisi lapar, makanya kuda ini tuh makan, makanan yang diberi oleh Seiichi. Seiichi langsung memberinya makan buah evolusi. Dan kuda ini dengan semangat langsung berlari kencang, namun di tengah kerumunan penonton ada seseorang yang menggunakan peluit, untuk memanggil monster serigala. Semua peserta lain berhenti tepat di depan monster serigala itu. Tapi kuda Seiichi berlari kencang menuju monster serigala, monster ini meraung dengan sangat kentang. Tapi kuda Seiichi melesat dan menendangnya sambil berkata, "Dasar lalat, sekali tendang monster ini sudah hancur." Peserta dan Seiichi lanjut ke perlombaan dan dengan sengit Seiichi menyusul peserta lain menjadi juara 1. Loh, Seiichi dan kuda kaget dan menyesal mengingat incaran mereka juara 3 dan 4. Dasar odiot. Cerita berakhir. Karena ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin, maklum masih pakai sound text. Kita akan lanjut ceritanya di video gua berikutnya, jangan lupa untuk memberi kami like dan subscribe-nya, sebagai dukungan dan semangat untuk kami membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kritik ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit ngidurin diri. Dan, sampai jumpa. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。